Kemudian izin saya record ya. Harus minta izin dulu karena kan nanti kalian akan muncul dalam rekaman ini. Nah, kemudian minggu lalu saya juga sudah kenalkan dan saya minta juga kalian untuk menghafal dua rumus ini. Yang belum hafal, coba dihafalkan karena rumus sederhana, sum of 1 sama sum of i. Jadi pada dasarnya untuk algoritma iteratif kita cuma punya dua rumus ini aja. Bentuknya itu kalau nggak sum of 1, sum of i. Dengan batas atas dan batas bawah sedemikian rupa. Hafalin aja rumusnya. Pun nanti kalau ada sum of 2, sum of 3 gitu kan, 1 ya. Itu nanti gimana Bu? Kembalikan pakai aturan ini. Selalu kembalikan ke bentuk dasar sum of i, tapi lihat kita juga punya aturan ini, R1 sama R2. Ada C kali FI, di mana F adalah fungsi terhadap I. Sini ya. Aduh. Aduh. F adalah fungsi terhadap I. Nah, karena C ini nggak ada hubungannya sama sekali sama I, maka dia dianggap konstanta. C ini nanti akan ada banyak bentuknya. Saya akan tunjukkan nanti lewat contoh. Karena C konstanta, maka kita bisa keluarkan dia dari formula sum. Gitu ya. Jadi dia jadi konstanta. Jadi kalau kalian punya sum of 2 gitu kan, nah ini kan bisa dengan I sama dengan 0, S1 sampai N. Nah, kalian kan bisa ubah dia jadi 2 kali sum of 1. Gitu kan? I sama dengan 1 sampai N. Balikin ke bentuk dasar dan gunakan aturan R1 sama R2 mana yang cocok gitu ya. Jadi pada dasarnya kita cuma punya dua bentuk dasar, S1 sama S2, sum of 1 sama sum of I. Apapun selalu kembalikan ke situ, karena yang bisa kita hitung cuma yang dalam bentuk yang sum of I atau sum of 1, gitu ya. Selalu kembalikan ke situ. Nah, minggu lalu kalian sudah saya tunjukkan satu contoh ini, semoga ingat. Yang lupa, coba lihat lagi contoh di sini. Lihat, kalau kalian diminta untuk menghitung TN atau kompleksitas algoritma, Bu, ini kenapa CN? Ya, kalian tahu bahwa TN itu sama dengan COP kali CN kan? Kalau COP-nya nggak ada, berarti TN identik dengan CN, sama aja ya. Nah, di sini operasi dasarnya adalah operasi perbandingan, dan dia dieksekusi di setiap iterasi cuma satu kali, maka cantumkan angka 1 di sini. Kemudian taruh formula sum, dengan batas bawah adalah I sama dengan 1, lihat I sama dengan 1, dan batas atas adalah N minus 1. Ini nulisnya harus benar. Makanya dikasih PR dan ada banyak latihan soal di slide ini. Kalian coba pakai tangan kalian untuk menuliskan yang benar lewat latihan soal gitu ya. Ada yang sering terjadi itu mereka tiba-tiba mahasiswa nulisnya gini, 1, terus N minus 1. Ini itu 1 apa maksudnya? Kan harus ada variabelnya kan? Variabelnya kan I. Terus kayak gini, ini salah juga. Atau nulisnya tuh I di sini, I titik ini. I apa gitu kan, nggak jelas kan? Jadi hati-hati ya. Untuk terbiasa maka harus latihan soal. Nah, wait. Sum of I pakai rumus yang tadi S1, maka batas atas kurangi batas bawah minus 1. Batas atas dikurangi batas bawah yaitu 1 ditambah 1. Maka kalian akan punya N minus 1 big O N. Bu, ini boleh nggak Bu jadi big theta N? Boleh. Sama aja ya. Saya lanjut ya. Minggu kemarin saya juga kasih latihan. Ini latihan ini dikerjain supaya kalian terampil menggunakan berbagai formula sum. Gitu ya. Terampil mengelaborasi, terampil menyelesaikan berbagai bentuk formula sum. Ikutin ya latihan. Nah, hari ini seperti yang saya bilang tadi, saya akan sampaikan 3 bentuk algoritma lain yang berbeda dengan yang sebelumnya. Yang pertama adalah ini, lihat algoritma unique element. Ada 2 for, di dalam for ada for lagi, kemudian di for yang terdalam, di loop yang terdalam, ada operasi dasar perbandingan. Gitu ya. Dan kalian sudah bisa nebak bahwa di setiap iterasi di loop paling dalam, operasi dasarnya cuma dieksekusi 1 kali. Ya kan? Kalau yang 2 kali itu gimana nanti? Nanti saya kasih lihat yang 2 kali itu kayak gimana. Nah, maka
Untuk kasus ini ukuran inputnya kalian bisa nebak karena kita bekerja dengan array dengan batas bawah 0 dan indeks pertama 0, indeks terakhir n-1, maka kita bisa nebak bahwa ukuran array-nya adalah n. Ukuran inputnya adalah n, operasi dasarnya adalah perbandingan apakah AI sama dengan AJ. Di algoritma ini, kalau kalian perhatikan, ikutin ya, jangan ngantuk. Ambil ngotre tangannya, ambil ngot permen. Inputnya cuma satu array, terus kalian diminta untuk ngecek apakah anggota-anggota dari array tersebut adalah unik. Unik itu artinya nggak ada anggota yang sama. Gitu ya. Kalau saya punya array A dengan anggota 1, 1, 2. Berdasarkan algoritma tersebut, keluarannya true atau false? False. False, betul. Karena angka 1 dengan angka 1 yang nomor 2 ini sama. Kalau saya punya array berikutnya isinya adalah 1, 2, 3, keluarannya adalah True. true. Gitu ya. Nah, si algoritma ini kayak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau saya punya array isinya itu cuma kayak gini, 2 dan 3, keluarannya udah pasti true kan? Berapa kali operasi dasar ini dieksekusi? Berapa? Kali aja. Berapa? Sekali. Sekali, satu kali. Lihat. Pertama, dia ambil indeks yang ke-0, nih kan. Kemudian di for yang kedua, dia akan ambil indeks next-nya kan? I plus 1. Dia akan ambil yang kedua. Terus baru dia bandingkan. Jadi ini adalah I, ini adalah J. Apakah I sama dengan AJ? Enggak, maka false. Terus dia akan ambil next elemen, I-nya di sini, I-nya yang 3 kan? Tapi J-nya kan jadi nggak ada. Karena udah habis. So, pada saat elemen array-nya cuma 2, maka operasi perbandingannya adalah cuma 1 kali. Itu adalah kondisi best case complexity algorithm untuk algoritma ini. Bu, kan bisa juga paling bagus kalau kayak gini, Bu. Isinya cuma satu elemen. Operasi perbandingannya nggak ada kan? Sekarang nggak ada yang dibandingkan. Base case-nya 0 dong, Bu. Tapi itu salah. Kenapa salah? Base case-nya bukan 0, tapi base case-nya adalah yang ini, yang 1. Coba perhatikan, ini algoritma unik. Dia akan ngecek apakah ada anggota dari array yang sama. Ya kalau array-nya elemennya cuma 1, ya pasti nggak ada yang sama kan? Yang ngapain kita ngecek? Bahkan sama sekali kita nggak perlu ngecek. Udah pastilah unik. Anggotanya cuma 1. So, pasti algoritma ini dia mensyaratkan minimal n-nya sama dengan 2. Kalau n sama dengan 0, array kosong, ya nggak perlu lah. Udah pasti dia, ya nggak perlu dicek. Kalau n-nya sama dengan 1, ya pasti dia unik. Gitu ya. Jadi, kondisi terbaik pada saat n sama dengan 2, jumlah array-nya, jumlah elemen array-nya adalah 2, kayak gini. Ini ya yang tadi kita bahas, dan operasi perbandingannya adalah 1. Itulah base case. Nah, ya ini yang tadi yang saya bahas. Base case-nya pada saat elemen pertama sama dengan elemen if ini harus ada if-nya. If-nya tadi ini kan, base case-nya ketika perbandingannya cuma 1 kali. Big O 1. Worst case-nya pada saat apa? Nah, ini dia worst case-nya. Ketika semua elemen itu unik, maka mereka harus melakukan pengecekan if untuk semua elemen array.
sampai ujung kan, dicek semua. Nah, pada kondisi seperti ini, maka kalian bisa susun formula sumnya double kayak gini. Lihat ada warna-warna tertentu, warna biru dan hijau. Mohon maaf bagi yang punya buta warna, mungkin agak susah membedakan warna biru dan hijau, tapi kalian perhatikan garis saya aja ya. Misal for yang pertama, for paling luar, itu direpresentasikan dengan simbol sum yang paling luar. Lihat batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah N-2. Ini salah. Kemudian sum for yang di dalamnya itu direpresentasikan dengan simbol sum yang setelahnya. Lihat batas bawahnya adalah J sama dengan I plus 1. Perhatikan ya cara nulisnya, jangan sampai salah. Ya, saya mau hapus. Mana caranya? Hapus. Astagfirullah. Ya, C sama dengan I plus 1 sampai N minus 1. Ini ada yang kurang. Angka 1 di sini. Lihat ya, ini tuh mahasiswa suka salah tuh, nulis batas bawah kayak gini. I sama dengan 0. Formula sum yang pertama. Selalu harus ada variabelnya ya. Kemudian yang kedua, J sama dengan I plus 1. I plus 1. Saya kelewat. Itu yang worst case-nya. Kita harus ngecek semua elemen array sampai ujung, sampai habis. Sampai di sini bisa difahami? Bisa, Bu. Bisa ya, selanjutnya. Lalu ada juga average, Bu ini cepet-cepet. Bu, lalu ada juga average case, rata-rata, kasus rata-rata, yaitu ketika kita nggak tahu apakah benar elemennya ini unik ataukah enggak. Pada saat jumlah elemen array-nya cuma 2, kayak gini, base case, maka jumlah perbandingannya kan cuma 1 kali ya. Kalau jumlah elemen array-nya itu ada 3, 1, 3, 5, maka kalian bisa nebak kita harus melakukan perbandingan sebanyak 2 kali. 1 kita bandingin sama 3, gitu kan? Terus 1 saya bandingin sama 5. Minimal kayak gitu. 2 kali. 3 dibandingin sama 5, 3 kali ya. Dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai average case, ini mirip dengan average case-nya sequential search, pertemuan keberapa tuh? Nah, cara ngitungnya mirip, yaitu 1 ditambah 2 sampai C yang terburuk, CN terburuk, dibagi dengan CN. Saya nanti akan kembali ke situ, tapi kita akan lanjutkan dengan cara penghitungan C yang terburuk ya. Tadi kita sudah punya formula sum seperti ini. Ini adalah langkah pertama yang kalian tuh harus benar ketika jawab soal ujian atau soal kuis. Kalau kalian salah dalam menuliskan ini, ya udah ke bawahnya salah semua. Gitu ya. Yang krusial adalah berapa operasi dasarnya, batas bawah, batas atas. Terus ini susunan sumnya juga nggak boleh kebalik. Gitu ya. Emang ada yang kebalik, Bu? Ada. Jadi loop yang paling dalam sama dia ditaruh di paling luar kayak gini, samnya salah kan? Wah, jadi salah aja, ngitungnya salah semua. Gitu ya. Nggak bisa dihitung jadinya karena ada J di sini. Nah, nanti kita lihat. Gitu ya. Terus saya lanjutin, saya mau hapus dulu. Ya, hilang dia. Sudah. Baik. Nah, perhatikan bagian saya akan mulai ngitung. Kalau kalian punya double formula sum seperti ini, kalian selesaikan dulu yang sum paling dalam. Nah, sum paling dalam itu yang ini kan. Batas atas N-1 dikurangi batas bawah, yaitu I plus 1 ditambah 1. Ini bagian krusialnya. Bu, batas bawah itu kan J sama dengan I plus 1. Kenapa yang ditulis di situ cuma I plus 1 aja, J-nya nggak ikut? Nah, itu masih ada yang salah loh. Jadi, saking bingungnya di bagian I plus 1 tuh nulisnya kayak gini. J sama dengan semuanya di bawah.
I plus 1. Kalau kalian sekarang bisa ketawa, mentertawakan itu salah gitu ya. Jadi ini ditulisnya tuh kayak gini. J sama dengan I plus 1. Nanti semoga ingat dan kalian nggak melakukan kesalahan yang sama. Gitu ya. J ini kan cuma variabel, sama lah I juga variabel. Tapi nilai batas bawahnya kan I plus 1. Ini I plus 1 ya. Maka ini pakai rumus U minus L upper minus lower ditambah 1. Kalian akan punya N minus I minus 1. Bisa diikutin? Bisa, Bu. Saya ada yang nggak paham nggak akan jawab biasa. Sampai yang saya kasih lingkaran merah ini. Ngacung yang paham. Resen yang paham. Saya mau hitung. Cuma satu. Ngacung. Raise hand lah yang paham. Oke, nambah. Depan. Atau udah kalau kalian nggak ngikutin ya nggak ngerti. Ngerti ya? Nah, Bu boleh? Oke oke, udah. Bu boleh nggak Bu? Kalau di sini saya nulisnya itu kebalik, jadi bukan n minus i minus 1 tapi n minus 1 minus i. Itu ya di sini. Ya boleh aja nggak masalah kan? Mau dibolak-balik juga minus 1 minus i-nya dibolak-balik juga sama aja nggak masalah. Gitu ya. Nah, lalu kalau udah sampai di sini biasanya itu bingung mahasiswa diapain ya. Ingat lagi advice dari saya, selalu kembalikan ke bentuk asli. Bentuk asli itu kan sum of i, sum of 1 kan. Kalian cuma kenal bentuk kayak gini. Sum of i, sum of 1. Cuma itu kan yang kalian tahu. Maka kembalikanlah ke bentuk itu. Maka saya bisa punya bentuk sum of i seperti ini. Terus sisanya saya taruh sebagai seperti ini. N minus 1. Gitu. Sum of i bisa kalian selesaikan. Begini kan. Ini sum of i. Kemudian N minus 1. Lihat. Ini adalah i. Ini N minus 1. I sama dengan 0, incrementnya pada I nggak akan ngefek pada N-1. Maka N-1 dianggap sebagai konstanta. Maka dia dikeluarin. Gitu ya, ini dikeluarin. N-1 dikali dengan sum of 1. Kalau udah kayak gini kan kalian bisa nyelesain kan? Kalian tahu bahwa sum of 1 itu tinggal batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Jangan lupa N-1-nya tetap di sini. Sum of I kalian punya ini. Kok bisa gitu, Bu? Sum of I. Kan N kali N plus 1 dibagi 2. N kali N plus 1 dibagi 2. Sama aja kayak gini kan? Kan aslinya gini. N kali N plus 1 dibagi 2. Itu kalau batas atasnya N. Kalau batas atasnya N minus 2, ya apa adanya ditulis kan? N minus 2, N-nya N minus 2, karena diisi N plus 1, saya plus 1 kan jadi N minus 1. Gitu ya. Lalu kalian selesaikan, maka kalian akan punya TN-nya adalah setengah N kuadrat minus setengah N. Ini kan setara dengan Big O N kuadrat. Coba kalian renungkan selama 1 menit. Terus boleh nanya. Yang nggak ngerti boleh nanya. Udah ya? Udah 1 menit belum? Saya mau ganti. Saya coba share berikutnya. Share screen yang kedua.
Prosesi. Ini rumus. Kelihatan di layar? Kertas ya? Benar? Belum, Bu, di saya belum. Oh, salah. Belum, Bu. Udah, Bu. Ya, Bu. Udah, sip. Thank you. Jadi ini adalah rumus sum of 1, sum of I yang kalian kenal. Kita juga punya rumus aturan R1, R2. Sebenarnya gampang ya, karena cuma konstanternya dikeluarin. Kalau ini ada fungsi terhadap I dan fungsi baik F sama G. Di sini ada penjumlahan. Penjumlahan sama pengurangan aja ya, perkalian pembagian nggak termasuk. Nggak boleh pakai ini kalau perkalian pembagian. Karena kalau perkalian pembagian, kalian langsung kaliin F sama G-nya. FI sama GI dikaliin. Tapi kalau penjumlahan boleh dipisah jadi kayak gini. Hati-hati ya. Makanya di sini jelasnya ditulisin eh, penjumlahan dan pengurangan. Nah, apa sih yang mau saya bahas di sini? Tadi ada bentuk lain kalau kalian misalnya mau menyatakan seperti ini. Masih sama yang tadi kasus terburuk untuk unique element. Tadi kan sampai di sini tuh. Sampai di sini. Bu, boleh nggak Bu kalau saya pisah jadi seperti ini? Boleh kan? Ini kan lebih intuitif ya, lebih natural. Boleh. Kalau kayak gini, kalian bisa selesaikan sum of 1, sum of I udah punya rumusnya kan? Rumusnya kan tinggal ngambil dari sini. Sum of 1, sum of I. Ya kan? Ikutin aja di sini. Yang N ini gimana, Bu? Nah, N itu bisa kalian ubah menjadi N kali sum of 1. Kenapa? Karena N ini adalah konstanta dan dia nggak ada hubungannya dengan perubahan nilai I. Kalau kayak gitu, kondisinya kayak gitu, maka yang di sini adalah konstanta. Kalian keluarin. Gitu ya. Maka dia akan berubah jadi seperti ini. Sum of ini hati-hati ya. Kalian tuh sering, bukan kalian sih kan, kalian belum pernah ujian. Mahasiswa-mahasiswa tuh sering salah pada saat kayak gini, maka kalau mau amannya dikasih tanda kurung aja. Nah, sum of 1 pakai rumus yang upper minus lower ditambah 1, N minus 2 dikurangi 0, tambah 1, kurungnya tetap aja. Terus dikurangi sum of I. Sum of I berarti ini kan, N kali N plus 1 dibagi 2. Maka kalian akan punya N minus 2 dikali N minus 1 dibagi 2. Harus hati-hati di sini, karena kalau kalian salah hitung di sini, ke bawahnya juga salah. Sum of 1 kalian akan punya berapa ini? Sum of 1 sama kayak gini kan, N minus 1. N minus 2 dikurangi 0 ditambah 1 kan N minus 1. Ini juga jadi berapa tuh? N minus 1. Ini jadi setengah kali N kuadrat minus 3N kan? Plus 2. Ini ya. Supaya nggak bingung, kurungnya itu tetap gitu. Jangan dibuka dulu. Kan ini satu blok gitu ya. Karena kalau kalian buka, nggak pakai tanda kurung itu, terus kalian nggak hati-hati, jadi salah semua. Ini jadi N kuadrat minus N, ini jadi minus N plus 1, ini jadi minus setengah N kuadrat plus 3N, gitu kan? Minus 2. Nah, kalian bisa selesaikan setengah N kuadrat minus 2N plus 3N. Plus N plus 1 minus 2. Minus 1. Bu, itu min 3-nya belum setengah. Oh, ini belum setengah. Salah saya. Salah ya. Gini ya, setengah N kuadrat, 3 per 2N, 2 ini kan jadi 1, ini minus. Sip, N kuadrat berarti setengah N kuadrat, minus 2N, 2 dikurangi 1/2, minus setengah N ya, plus setengah, ya minus setengah N, plus 1, minus 1, habis kan? Sama ya sama yang tadi. Nah, jadi kalau kalian mau lebih hati-hati, pakai gaya kayak gini juga boleh. Lebih intuitif kan? Ya, saya pengen nunjukin itu aja. Ada pertanyaan? Bisa ya? Kalau kayak gitu, saya lanjut sebentar. Saya ganti layar.
Screen 1. Itu cara menghitung algoritma yang jumlah sumnya, formula sumnya ada 2 yang merupakan representasi dari loop yang ada 2. Nah, yang muncul di kalian sekarang ini itu adalah cara menghitung average case, kasus rata-rata untuk algoritma yang sama. Nah, tadi itu kan bentuknya ini mirip sequential search kan. 1 tambah 2 tambah titik-titik sampai C words N itu kan sama aja dengan sum of I, di mana I sama dengan 1 sampai batas atasnya adalah CN, C words. Ini kalau saya ubah bentuknya kan jadi kayak gini. Sum of I, di mana I dari 1 sampai C words, kemudian dikaliin dengan dikaliin dengan seper C words N atau dibagi dengan C words N. Gitu. Yang bagian atas tuh kayak gini. Nah, maka ini sama saja dengan seperti ini. Sum of I, ini kan tadi, dari I sama dengan 1 sampai C words N, karena rata-rata dibagi dengan C words. Nah, sum of I itu sama aja dengan, apa tadi? Harusnya N kali N plus 1 dibagi 2 ya. Kalau batas atasnya adalah N. Lihat, batas atasnya adalah C words, maka kalian akan punya setengah, ini setengah, N berarti C words kali C words N ditambah 1. Dibagi dengan, lihat di bagian depan ada C words N. Ini kan bisa saling menghabiskan tuh. Ya kan, ini sama ini kan bisa habis. Karena ini perkalian kan, maka kalian akan tinggal punya setengah kali C words N ditambah 1. C words tadi udah dapat kan? Tinggal masukin aja, ini adalah C words, ini di sini. Tambah 1, maka kita akan punya ini. Pada kondisi terburuk, maupun kondisi rata-rata, laju pertumbuhan algoritmanya tetap kuadratik, big O(n) kuadrat, namun berbeda di sini. Kalau rata-rata itu 1/4 N kuadrat minus N tambah 1. Kalau C words tadi kan setengah N kuadrat minus setengah N. Beda ya? Beda ya. Dia lebih gede. Kalau yang rata-rata lebih kecil dikit. 1/4 N kuadrat minus N minus 1. Itu. Bisa ya? Nanti kalian kaji lagi. Sebelum saya lanjut ke sini, ini hampir mirip, tapi ada aspek lain saya mau tunjukin. Kalian latihan dulu selama 5 menit. Contoh soal yang ini, enigma. Berapa CN atau TN-nya? CN-nya berapa? Hitung dulu, cobain hitung dulu. Susun dulu rumus sumnya. Ini operasi dasarnya adalah operasi perbandingan, kelihatan jelas ya, dan cuma 1 kali dieksekusi. Coba hitung dulu. Laju pertumbuhannya udah pasti big O(n) kuadrat, tapi TN-nya coba hitung. 2 menit lah. Yuk hitung dulu. Samakan dengan pekerjaan kalian. TN-nya sum of 1. Satunya jangan lupa ya, cek pekerjaan masing-masing. Ini itu suka kelewat.
Satunya di situ. Lihat batas bawah 0, di sini N-2. Ya. Terus ini J sama dengan I+1. Hati-hati. Kesalahan lain, kadang tuh nulisnya itu karena di sini pakai tanda assignment kan, di batas bawah tuh nulisnya kayak gini ke bawah gitu. Nanti kalian pusing sendiri jadinya. Nggak ada ya notasi kayak gitu. J di formulasan nggak ada notasi panah kayak gini. Tapi kayak gini, J sama dengan I+1, batas atasnya adalah N-1. Kemudian tinggal kalian selesaikan dulu yang bagian ini, terus nanti kalian selesaikan yang bagian luar. Pada saat menyelesaikan yang sum bagian dalam, hati-hati yang depan ini tulisin aja dulu, terus kalian tulis aja tanda kurung begini. Nah, ini untuk menyatakan bahwa kalian tuh lagi nyelesain yang bagian dalam. Supaya kalian tuh ingat, yang rapi nulisnya gitu. Supaya kalau misalnya kalian salah nulis, bisa kalian telusuri lagi gitu ya. Sum of 1 berarti N-1, N-1. Nah ini nih, suka error di sini. Dikurangi I+1 kan harus pakai kurung ya. Ditambah. Kalau kalian nggak pakai kurung di sini jadi salah kan? Maka ini akan menjadi N-1+1 habis. N-I-1. Ini kan? Sama kayak tadi ya. Nanti kalian selesaikan. Sum of. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya So, yang paham ngacung. Yuk. Ngacung yang paham. Wes, mantap, mantap. Ini terlalu pelan ini saya ngajarnya. Masih ada sejam lagi pertemuan kita. Oke, thank you. Yang belum ngerti, tandain tadi yang ngacung, yang ngakunya ngerti, nanti tanya ke mereka gitu ya. Kalau di kuliahan ini, jangan gengsi untuk nanya. Kalian harus aktif. Kalau nggak ngerti, jangan diem aja dan berharap akan ada dosen atau kakak tingkat yang nyamperin kalian sukarela terus bilang, hai adek, yuk saya ajarin. Nggak akan ada kayak gitu. Gitu ya. Kalian harus aktif nanya. Nggak usah gengsi, nggak usah malu-malu, canggung, awkward, ya oke lah nggak apa-apa. Tapi pada dasarnya kalau ada orang yang kita tanya untuk ngebantuin kita belajar itu mereka seneng kok. Nggak akan pelit berbagi ilmu. Gitu ya. Kalian itu kan tidak bersaing satu sama lain, tapi saling berkolaborasi dalam hal baik untuk meningkatkan kapasitas diri. Bayangkan kalau misalnya semuanya itu punya skill yang sama-sama pinter gitu maksudnya. Nanti ketika kalian udah lulus kuliah, kerja kan di industri, di pemerintahan, kan enak kalau kerja bareng sama orang-orang yang sama-sama pinter gitu. Gitu. Jadi kontribusinya, ide-idenya itu kan jadi bagus-bagus itu. Kalau kita kan sendirian yang pinter di situ, yang lainnya bodoh-bodoh atau bego-bego semua kan kita yang tersiksa karena kita yang kerja sendirian kan. Gitu ya. Jadi nggak usah gengsi, nanya ke temennya kalau nggak ngerti. Baik, saya lanjut ke tadi baru bentuk pertama ya. Saya bilang kan ada 3 bentuk yang saya mau kenalkan. Yang paling susah nanti belakangan karena itu membutuhkan logika dan kita nggak akan pakai rumus yang selama ini kita kenal. Oke, ini adalah bentuk kedua. Belum muncul. Wait. Saya share apa tuh? Saya pindah ke contoh kedua, itu perkalian matriks, ada algoritma multiply, betul? Benar ya, benar ya? Multiply. Ini oke. Ya, yang di layar kalian adalah fungsi multiply, inputnya adalah 2 buah matriks. Lihat matriks ya, bukan array. Matriks berukuran n kali n. Matriks A dan B, ini kebetulan matriksnya square. Matriksnya kotak banget. Nah,
di sini kalian diminta untuk melakukan perkalian matriks. Kalau kita punya matriks A dan B, matriksnya square. Ini kenapa sih square? Biar gampang aja. Nah, untuk perkalian matriks, kalian ditunjukkan sebuah algoritma di mana di sini ada 3 buah for. Di dalam for yang pertama ada for lagi, for yang kedua, sama ada for yang ketiga di sini. Lalu di dalam for yang paling dalam, di dalam loop terdalam, ada beberapa operasi dasar. Ada operasi dasar penjumlahan, ada operasi dasar perkalian. Gitu kan? Ada 2 ya, dan sama jumlah eksekusinya pasti akan sama karena mereka ada di baris yang sama. Nah, ukuran inputnya adalah N, operasi dasarnya adalah perkalian dan penjumlahan. Kalau kalian menjawab seperti ini, oh ada 2 operasi dasar, Bu, penjumlahan dan perkalian, maka kalian harus menunjukkan 2 buah nilai TN untuk masing-masing. Itu ya. Tapi kalau kalian cuma nyebutin bahwa cuma ada operasi dasar perkalian, kalian milih salah satu aja. Karena perkalian ini kan COP-nya paling gede. Jadi waktu eksekusinya perkalian pasti paling lama, maka kalian cukup menunjukkan 1 TN untuk perkalian. Gitu ya. Nah, di sini kasusnya ada 2 operasi dasar misalnya. Maka saya akan menghitung 2 buah TN. Ini saya pakai simbol baru M, yaitu untuk menunjukkan multiplication, perkalian, AN, TN untuk operasi penjumlahan, addition. Ya. Nah, baik M, N maupun AN, mereka sama bentuknya dan sama-sama dieksekusi 1 kali pada loop paling dalam. Ini ya, 1 kali. Karena ada 3 buah loop, 1, 2, dan 3, lihat ada warna-warna tertentu, biru, hijau, dan merah. Ini kalau buta warna nggak kelihatan, mohon maaf. Sabar ya, nggak tahu. Kalau buta warna di informatika kan boleh, memang boleh, karena nggak terlalu krusial. Kalau di farmasi, teknik kimia, nggak boleh. Nah, di sini lihat, for yang paling luar, ini for pertama, yang nomor 1, kalian tulisin di sini, lihat batas bawah dan batas atasnya. Kemudian for yang nomor 2 direpresentasikan dengan sum yang kedua, dan for yang paling dalam seperti biasa dia paling dalam. Make sense ya? Karena yang paling dalam itu kan dieksekusi duluan. Ini kebetulan batas bawah, batas atasnya enak tuh. 0 sama N-1. Lihat ada I, ada J, ada K. Hati-hati, di situ sering salah mahasiswa. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya? Lanjut ya. Bisa, Bu. Nah, kemudian kita tahu bahwa baik multiplication sama addition, TN-nya sama aja, maka kita hitung sekaligus saja, maka kita akan punya seperti ini. Kita hitung dulu yang bagian paling dalam, sum of 1, kalian tahu itu sama aja dengan pakai rumus U minus L tambah 1 kan. Ada yang lucu nih. Ketika mahasiswa diminta untuk menghitung ini kan saya ngoreksi banyak banget tuh. Terus suka ketawa sendiri kalau menghadapi kesalahan seperti ini. Kalian tuh tahu rumusnya, ini sama dengan U minus L ditambah 1 itu. Terus dia berhenti di sini aja jawabnya. Enggak dia terjemahin U itu adalah N-1, bahwa L itu sama dengan 0, enggak. Dia berhenti di situ aja. Ya salah jadinya kan. Jangan ditiru. Kalau kalian masih berada. Artinya kalau kalian baru sampai di sini ngafalnya, berarti belajarnya memang kurang kan. Kan harusnya U ini apa sih? U itu adalah upper. Upper itu apa sih? Oh, batas atas, batas atasnya yang mana sih? Yang ini kan gitu kan. Nah, dia belajarnya belum serius belajar. Ya. Nah, kita selesaikan dulu. Batas atas ada N-1, batas bawah 0 ditambah 1, maka kalian akan punya N. Hati-hati ya. Kita baru ngerjain sum yang paling dalam. Ketika berada di kondisi seperti ini, lihat, batas bawah adalah J, kemudian ini ada variabel N, perubahan nilai J tidak akan berpengaruh pada N, maka kita bisa bilang bahwa N adalah konstanta. Nah, kalian bisa nulisnya tuh kayak gini. Ini kan langsung ditaruh di luar ya. Boleh nggak, Bu? Itu kan seharusnya kayak gini, Bu. N kali sum of 1. Gini kan? Ini I,
Saya pakai mouse ini nulisnya nggak enak. Ini J. Boleh loh kayak gini. Karena si N itu kan miliknya sum of satu yang di belakang kan. Itu ya, boleh. Boleh dia taruh depan, Bu, boleh juga. Nggak masalah. Nah, pada akhirnya yang kita kerjain sum of satu lagi. Sum of satu tadi berapa N kan? Kita punya N di sini. N-nya taruh depan, jadi N kuadrat karena dia konstanta. Kita menyisakan sum of satu. Sum of satu itu kan N kan? Sum of satu untuk N minus 1, batas atas dan batas bawah 0. N minus 1 minus 0 ditambah 1. Ini kan jadi N lagi, maka kita akan punya N pangkat 3. Dan laju pertumbuhannya adalah big O N pangkat 3. Saya berikan kesempatan kalian untuk memahami bagian ini. 1 menit. Ada pertanyaan? Bisa jadi banyak juga yang terjadi. Sebenarnya kalian tuh nggak ngerti, terus malu nanya, karena saking banyaknya nggak ngertinya. Pada kondisi seperti itu, karena kalian sudah kuliah kan ini, masa-masa kuliah, bukan lagi anak TK, SMP, SMA, yang gurunya tuh selalu nyuapin, ngejar-ngejar kalian, supaya kalian mencapai KKM. Nah, kalau di kuliah, dosen nggak kayak gitu. Dunia kuliah bukan seperti itu. Kalian yang harus aktif sendiri untuk mencoba mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nggak pernah kan dosen itu mengulang-ulang materi. Kemarin diajarin diulang lagi loh. Nggak ada kayak gitu. Karena di setiap pertemuan ada 16 minggu, 14 minggu pertemuan materi, itu kan capaian materinya beda-beda. Kalian harus struggling untuk ngikutin itu di tiap pekannya. Kalau nggak ngerti, ya jangan ditumpuk. Coba kejar, mandiri. Nanya teman, belajar bareng teman, diskusi sama ChatGPT. ChatGPT jangan cuma dijadiin sebagai sumber yang selalu valid ya, enggak ya. Tapi jadikan dia sebagai teman belajar. Boleh kok pakai Gen AI tools, generative AI tools itu boleh. GPT, Gemini maksudnya Copilot, apapun itu teman belajar, bukan sebagai sumber yang benar, bukan. Namanya teman belajar, kalau kalian belajar sama teman itu kan kadang-kadang dia bisa salah kan. Terus kalian ada debat, diskusi sama dia gitu kan. Ya kayak gitu. Gitu ya. Jadi jangan kalau nggak ngerti jangan diam terus berharap akan ada orang yang nyamperin kalian terus ngajarin kalian dengan sukarela. Nggak ada. Bukan begitu cara kerja dunia kuliah. Bagi kalian yang nggak ngerti, yang belum sadar bahwa dunia seperti itu, cepat insaf, terus cepat cari teman, nggak usah gengsi nanya teman. Biasanya cowok-cowok ini suka gengsi. Terus diem aja nggak ngerti, terus
ngerasa dirinya pinter gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Ngerasa kalau SMA itu kan ada KKM yang kalau misalnya nilai kalian nggak mencapai KKM, si gurunya kan susah payah kan supaya kalian bisa mencapai KKM kan. Kalau di sini enggak, nilai kalian 40 ya udah 40. Nggak akan dipaksa supaya bisa mencapai 60 enggak. Itu apa adanya nilai kalian. Gitu ya. Jadi ada perubahan paradigma sekolah sama kuliah yang belum sadar. Coba cepat-cepat berbenah, mumpung masih tingkat 2. Ayo perbaiki. Belum ada kata terlambat. Saya lanjut ya. Nah, tadi ngitung kompleksitas algoritma untuk operasi dasar perkalian dan penjumlahan, multiplication MN, addition yang AN. Kalau kalian lihat tadi baik MN sama AN-nya sama-sama N pangkat 3 kubik. Gitu kan? Nah, lihat di sini saya tidak semerta-merta langsung membuatnya menjadi 2N pangkat 3 kan? Karena MN ditambah AN. Nggak kayak gitu. Kenapa? Jangan lupakan bahwa kita punya rumus TN COP kali CN kan? Gitu ya. Nah, N pangkat 3 itu kan CN. CN-nya MN itu adalah N pangkat 3, CN-nya N adalah N pangkat 3. COP masing-masing operasi dasar itu beda kan? Yang satu untuk perkalian COP-nya gimana, ada tertentu. Kemudian satu lagi COP untuk addition ada lagi beda. Dan kita nggak boleh membuatnya sama. Makanya saya nggak pakai angka 2N pangkat 3. Nggak gitu. Maka total kompleksitas algoritma, TN totalnya adalah CM ditambah CA, COP maksudnya ini, dikali dengan N pangkat 3. Itu kalau kalian menjawab bahwa ada 2 operasi dasar, yaitu penjumlahan dan perkalian. Bisa difahami? Bisa, Bu. Saya Bisa, Bu. aman ya? Gitu ya. Aman, Bu. Bu, kalau di situ misalnya ada 3 operasi dasar, ada perkalian, penjumlahan, pembagian sama aja, berarti ditambah lagi kan? Tambah apa gitu. Dan nggak bisa langsung, ini karena MN tambah HN tambah DN, division, jadi 3N pangkat 3, nggak boleh. Kan COP-nya beda. Gitu ya. Nah, latihan dulu. Ini yang susah. Sebentar ya, jangan ke situ dulu. Yang mana ya? Saya pilihin dulu. Saya pilihin soal. Latihan dulu deh ya. Yang mana ya? Yang A. Yuk yang ini. 5 menit. Nanti yang selesai, saya minta share screen. Tunjukin hasilnya. Salah nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Yuk, 5 menit. Ini aja, yang ini. Jangan nih, jangan yang ini susah nih. Yang mana ya? Enggak, ini aja. Ada satu yang memang saya tinggalin, memang nanti mau saya bahas. Bukan, ini bisa, kalian bisain. Ini yang satu. Ada 2 blok ya, 2 blok for. Ini blok pertama. Nah, ini kan. Ini blok kedua. Operasi dasar di sini adalah, mau dipilih apa? Perkalian atau penjumlahan? Di sini penjumlahan ya, operasi dasarnya. Terus yang saya cek.
Ada yang udah selesai? Kita bahas ya, biar cepet yuk. Ya, Bu. Untuk yang ini, ada dua naturalnya kalau kita punya algoritma, kode program gitu kan ada banyak banget for di situ ya, ada banyak banget looping. Tuh. Kalau saya nggak salah ingat, kalau kalian ingat juga, saya pernah bilang bahwa kenapa sih kita hanya menghitung kompleksitas algoritma itu hanya untuk loop saja. Saya nggak tahu, saya lupa saya pernah bilang di kelas ini atau enggak. Karena pada dasarnya yang paling banyak ngabisin resource atau running time paling lama itu kan di loop, karena dia berulang-ulang. Jadi makanya laju pertumbuhan dari algoritma itu difokuskan hanya pada yang ada loop saja. Nah, problemnya adalah, Bu, gimana kalau misalnya di dalam algoritma itu ada banyak banget loop? Kayak gini kan contohnya, contoh sederhana. Kalau kayak gini gimana? Ya kalian tambahin aja. Dari loop pertama, kalian akan punya gini kan, sum of sum kan? Dari I sama dengan 1, batas bawah di sini, ini J sama dengan 1, batas atas ini 2N, di sini adalah N. Operasi dasar yang saya ambil adalah operasi dasar perkalian 1. Bu, kalau saya ambil operasi dasar penjumlahan, boleh nggak, Bu? Di sini kan ada 2. Jadi di sini kalian harusnya 2. Boleh saja. Asal kalian memang menyebutkan operasi dasar yang mau kalian evaluasi itu apa. Apakah kalau saya 1 karena yang saya ambil yang perkalian. Boleh, Bu, kayak gitu? Boleh aja. Di sini T1, ini sambil T1N ya. T1N, di sini adalah T2. Boleh kayak gitu kan? Kayak gini. Nanti saya hitung. Kemudian yang T2 cuma ada satu for, maka kalian punya dari K1 sampai N. Ini kan, operasinya adalah operasi penjumlahan dan dieksekusi 1. Maka kalian akan punya total, TN total adalah, ya udah jumlahinnya aja, T1N ditambah T2N. Hitung masing-masing, nanti akan dijumlahkan hasilnya. Jadi running time total atau kompleksitas algoritma total adalah hasil penjumlahan dari semuanya. Kalau kayak gini kan kalian bisa ngitung kan, sum of satu, kalian juga bisa hitung kan. Saya gampang ya. Jadi kalau dapat Ya, Bu. soal yang semacam ini, kayak di PR ada deh, saya bikin soal kayak gini nih. Latihan. Supaya kalian terampil di otaknya itu juga, karena sebenarnya apa sih yang bikin anak-anak yang mungkin kalian sudah pernah ikut olimpiade, kok kayaknya mereka tuh cepet banget ngitungnya, cepet banget ngerti ini mesti diapain ya, karena banyak latihan soal. Otak kita dibiasakan untuk latihan soal, menghadapi soal seperti itu. Gitu ya. Kenapa 1 + 1 sama dengan 2? Kita gampang banget ngitungnya. 10 tambah 10 sama dengan 20 ya, karena ini terbiasa. Kenapa 2 kali 2, 4? 2 kali 8 sama dengan 16. Kenapa kita bisa cepet banget ngitungnya? Coba tanya anak STK, 2 kali 8 mereka nggak ngerti. Apa itu perkaliannya? Karena mereka nggak terbiasa. Sama ya. Makanya dikasih PR itu supaya kalian latihan. Tangannya dilatih, otaknya dilatih, memorinya dilatih.
Gitu ya. Ini saya tinggalkan, kalian selesaikan sendiri, tapi pada dasarnya seperti ini. Bisa ya. Saya mau lanjut ke bentuk ketiga, terakhir. Bu, kenapa sih Bu nggak latihan lagi pelan-pelan? Itu mah udah bisa kan sebenarnya ya. Kalian tinggal selesaikan sendiri. Contoh terakhir, kalau kalian dapat algoritma yang seperti ini. Ini adalah judul algoritmanya binary. Inputnya adalah sebuah bilangan bulat positif, yaitu N. Dia itu ngapain sih Bu? Dia akan mengeluarkan berapa panjang bilangan biner dari bilangan bulat positif N ini. Kalau kalian punya N sama dengan 4, maka bilangan binernya berapa? Bilangan biner untuk 4. 0, 1, 0, 0. Bilangan biner untuk 16. 1, 0, 0, 0. 0-nya 3. Kalau untuk 10, 0, 1, 0. Nah, itu, Bu. berapa? 1, 0, 1, 0. Kalau N sama dengan 2, berapa? 1, 0. 1, 0. 1, 0. Nah, ini kan. Kalian harus bisa tahu dulu bilangan untuk memvalidasi secara sederhana dari suatu algoritma, kita harus tahu test case-nya kan. Kalau kita nggak tahu test case-nya, kasus ujinya maksudnya. Kalau kita nggak tahu kasus ujinya seperti apa, kita nggak tahu algoritma kita benar atau nggak. Bahkan kita nggak paham algoritma itu ngapain. Nah, kalau N-nya sama dengan 2, kita tahu bilangan binernya adalah 1, 0, maka nilai count ini adalah 2. 2 kan? Panjang bilangan biner. Kalau N-nya sama dengan 4, kita tahu bilangan binernya adalah 1, 0, 0, maka count di sini dia nilainya adalah 3. Gitu ya. Ya gitu Bu. Coba kita cek. Kalau N-nya sama dengan 4, count-nya 1 kan? N-nya 4 masuk ke dalam loop. Di iterasi pertama, count-nya akan menjadi count plus 1 jadi 2. N-nya menjadi N dibagi 2, difloorkan, dibulatkan ke bawah, 4 dibagi 2 adalah 2. 2 masih masuk ke dalam loop kan? Karena lebih dari 1, di iterasi kedua, count-nya akan jadi 3 di increment, kemudian N-nya menjadi 1. Lihat, benar kan? Ketika N-nya 1, nggak masuk ke dalam while lagi kan? Nah, maka dia akan mengembalikan nilai count yang terakhir adalah 3. Benar kan? Dengan algoritma kita. Secara manual kita bisa identifikasi. Nah gitu ya. Jadi maksudnya apa sih saya ngomong kayak gini? Kalau kalian menggunakan ChatGPT untuk membantu kalian dalam konstruksi program, itu boleh banget. Tapi lagi-lagi, cari tahu cara memvalidasi. Nah, ChatGPT itu sebenarnya pintar asalkan prompt yang kita kasih, prompt-nya itu pintar juga gitu. Jadi alih-alih kalian misalnya ngasih prompt-nya itu kayak gini. Buatkan standar mahasiswa ya, buatkan kode program untuk menghitung jumlah bilangan bulat dari 1 sampai 10.000. Biasanya kalian gitu kan, begini. Terus nanti ChatGPT ngeluarin program. Nah, alih-alih ngasih prompt kayak gitu, nah kalian bisa ajak ChatGPT untuk ngasih kode yang lebih robust, yang lebih tangguh, yang lebih secure, dengan cara menambahkan peran atau role di prompt kalian. Ini trik aja. Nanti kalian bisa coba cari ide-ide lain. Jadi kalian bisa ngasih prompt kayak gini. Sebagai seorang programmer yang ahli, misalnya gitu, buatkan kode program yang menghitung bla 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 bla, dan pastikan bahwa kode program tersebut secure. Nah, gitu loh. Jadi tambahkan peran. Jadi ChatGPT itu nanti dia akan ngasih saran. Sarannya tuh ngasih lengkap. Cobain ya nanti. Jadi prompt-nya juga harus lebih pintar. Kalau kalian salah ngasih prompt juga dia ngikut kan, dia akan memberikan respons itu berdasarkan dia eksekusi kalimat-kalimat yang kita berikan di prompt itu. Kalau tadi kan saya ngasih tahu tambahkan peran atau role, software engineer expert, programmer yang ahli gitu. Nah, dia akan ngasih kode yang berbeda. Coba ini.
Nah, balik ke sini lagi. Jadi boleh pakai Gen AI Tools, Bu, boleh lah. Coding companion kalian. Jadikan itu sebagai teman eh, untuk memprogram. Supaya kalian jadi lebih pintar gitu ya. Gitu. Nah, balik lagi ke sini. Sengaja saya nggak pakai lagi dua rumus ini. Ini nggak lagi berlaku. Ya, kalau kalian dapat kasus yang kayak gini, terus kalian mau konstruksi sum-nya, formula sum-nya, nggak bisa. Ya. Kenapa? Eh, operasi, coba saya tanya dulu deh. Untuk algoritma ini, operasi dasarnya apa? Apa operasi dasarnya? Assignment ya, Bu? Assignment, yang lain? N lebih dari satu. Perbandingan, kan lebih dari satu. Dua-duanya benar, nggak salah. Assignment tadi yang ini ya? Yang kon atau yang N? Yang N, Bu. Yang N. Sama aja kan ya sebenarnya. Assignment ini sama aja jumlahnya. Mau yang ini juga boleh karena jumlah penjumlahan, operasi dasar penjumlahan, operasi assignment sama sebenarnya. Kalau yang operasi perbandingan ini kan jumlahnya lebih banyak satu ya dibanding yang di dalam kan, lebih banyak satu daripada yang di dalam. Eh, Laju pertumbuhannya sebenarnya sama untuk apapun operasi dasar yang kalian pilih, gitu kan? Laju pertumbuhan big O-nya itu sama, tapi untuk kasus ini ketika kalian ditanya operasi dasarnya itu apa, maka jawaban yang benarnya adalah yang N lebih dari satu ini, operasi perbandingan. Itu ya, karena dia paling banyak. N lebih dari satu gitu ya, operasi perbandingan. Bisa difahami? Bisa? Sama. Nah, yuk saya lanjutin gini. Ini pakai logika, nggak ada rumus-rumus tertentu. Saya mau ajakin kalian untuk berpikir. Apa caranya? Tadi waktu saya kasih contoh di sini, kalian merhatiin nggak bahwa jumlah perubahan nilai count akan berbanding lurus dengan jumlah perubahan nilai N. Saya ulang, berapa kali nilai count ini berubah, itu berbanding lurus atau sama saja dengan berapa kali nilai N ini berubah, gitu kan? Jadi, berapa kali sih operasi eh, penjumlahan ini dieksekusi, itu sama saja dengan berapa kali assignment, tadi ya. Berarti kan saya nggak langsung nyalain yang assignment ini kan. Berapa kali proses assignment ini dieksekusi juga sama saja. Oh, kalau kayak gitu, maka si operasi perbandingan ini dia akan selalu lebih satu dari jumlah operasi penjumlahan ataupun operasi assignment di sini. Titik-titik ditambah satu, gitu kan. Sebutlah itu sebagai, saya kasih variabel K. Jadi K ini adalah berapa kali nilai N berubah. Berapa kali nilai N berubah, itu adalah K. Berapa kali nilai N berubah, itu juga sama saja dengan berapa kali operasi dasar penjumlahan ini dieksekusi kan. Gitu ya. Nah, saya tulis deh. Berapa kali operasi dasar penjumlahan dieksekusi sama dengan berapa kali nilai N berubah. Ini penting banget.
Yang saya kasih kotak orange bisa dipahami ya. Berapa kali operasi dasar penjumlahan dieksekusi itu sama saja dengan berapa kali nilai N berubah. Tadi kan saya kasih ilustrasi di sini. Kalau kalian nggak percaya, cobain N-nya untuk nilai yang 16, 10, yang lebih besar gitu ya. Pasti akan sama. Gitu. Bisa dipahami sampai di sini ya? Maksa saya. Ada pertanyaan dulu? Nah, coba ngacung, raise hand. Siapa yang paham? Sampai di sini. Ini soal kayak gini tuh sering-sering muncul. Eh, terus mahasiswa bingung. Oke. Karena ini nggak pakai rumus-rumusan, nggak pakai rumus sum, benar-benar by logic aja. Udah cuma segitu yang ngerti, baiklah. Coba tandain siapa aja ngerti, nanti kalian tanya ke dia ya. Saya ulang lagi, tadi saya kasih ilustrasi di sini, bahwa pada saat N sama dengan, ini adalah contoh untuk N sama dengan 4. Kalau N-nya 4, saya eksekusi algoritmanya, ya kan? Di iterasi pertama, count-nya 2, dan si N-nya kemudian akan berubah jadi 2. Masuk ke loop lagi di iterasi kedua, jadi seperti ini. Ketika N sudah sama dengan 1, dia berhenti kan. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi kalian bilang ketika saya tanya, operasi dasarnya apa? Penjumlahan, Bu, boleh. Assignment juga boleh. Tapi yang paling benar adalah operasi perbandingan. Nah, operasi perbandingan di sini, kalau kita lihat, untuk kasus N sama dengan 4, operasi perbandingan itu kan dieksekusi 3 kali kan. 3 kali. Dan sementara operasi penjumlahan si count atau operasi assignment di N itu cuma 2 kali. Maka saya bisa membuat sebuah formula umum, jumlah operasi perbandingan itu adalah 2 ditambah 1, tadi kan jadi 3 kali kan. Nah, tapi kan saya modelkan dengan sebuah variabel namanya K. K plus 1 kali. Operasi perbandingan selalu lebih 1 kali dari operasi penjumlahan atau operasi assignment di N. Nah, saya rumuskan dengan, maka operasi dasar penjumlahan yang dieksekusi di count itu akan sama dengan berapa kali nilai N berubah. Penjumlahan itu yang count plus 1, berapa kali nilai N berubah, itu yang di sini. Gitu ya. Ini penting nih. Ini. Dari sini kalian akan bisa ngitung nilai K nanti. So, berapa kali operasi dasar penjumlahan dieksekusi sama dengan berapa kali nilai N berubah. Untuk kasus N sama dengan 4, ini tuh 2 kali. Gitu ya. Untuk N sama dengan 4, ini tuh 2 kali. Maka, untuk N sama dengan 4, nilai K adalah 2 kali. Nanti kalian buktikan, untuk N sama dengan 8, nilai K-nya adalah 3 kali. Dan seterusnya. Tapi kita nggak akan fokus ke situ. Nah, jadi, berapa kali operasi dasar penjumlahan dieksekusi, itu sama saja dengan berapa kali nilai N berubah, itu saya simbolkan dengan nilai K. Problemnya adalah, K ini berapa sih? Gitu kan ya? K ini berapa? Sampai di sini kan kalian tahu K. Oh, ini adalah K. Berarti operasi perbandingannya adalah K plus 1, karena selalu lebih dari 1. Problemnya adalah bagaimana cara menentukan nilai K. Kalau kalian jawabnya sampai di sini, nilainya baru 1/3. Kalau kalian bisa menjelaskan berapa nilai K, itu baru nilainya penuh. Kita pakai ilustrasi ya. Misal, kalian lihat di sini. Nilai N di setiap iterasi selalu dibagi 2. Terus diflorkan, dibulatkan ke bawah. Nilai N di setiap iterasi selalu dibagi
2. Saya bisa bilang bahwa nilai N di setiap iterasi selalu berubah mengikuti kelipatan 2. Kelipatan 2 itu kan bisa jadi 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, seterusnya kan? Itu kalau ke sana. Kalau ke kiri, maka 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat minus 1 adalah setengah, 2 pangkat minus 2 adalah 1/4, 2 pangkat minus 3 adalah 1/8, dan seterusnya gitu kan? Semua ini adalah kelipatan 2 pangkat sekian. Ini semua adalah 2 pangkat tertentu. 2 pangkat sekian. Gitu. Nah, coba kita lihat dari N sama dengan untuk kasus kita. Saya sebut ini adalah N0. Pada saat N sama dengan N0, maka saya akan punya nilai N-nya itu adalah saya misalkan dengan 2 pangkat sesuatu. 2 pangkat sesuatu. Nilai utuhnya ya. Misalkan saya misalkan dengan 2 pangkat K. Nilai N yang utuh. N sama dengan N0. Ini N kan? N sama dengan N0 sama dengan 2 pangkat K. Ketika masuk di iterasi pertama, nilai N-nya akan berubah kan? Dia akan dibagi 2. N yang pertama dia akan berubah menjadi 2 pangkat K dibagi 2. Ini sama saja dengan 2 pangkat K minus 1. Kalau 2 diangkat ke atas kan minus 1 kan? Pangkatnya tinggal dijumlah atau dikurangkan. Di iterasi berikutnya, dibagi 2 lagi kan? Ini dibagi 2 kan? N1 dibagi 2, diflorkan. Maka saya akan punya 2 pangkat K minus 1 dibagi 2. Ini saya ke atasin, maka saya akan punya 2 pangkat K minus 2. Lihat polanya. Ini 1, ini 1. Ini 2, ini 2. Terus, ini kita akan lakukan terus itu sampai akhirnya si algoritmanya berhenti pada waktu tertentu, pada suatu T tertentu. Nah, dia berhenti jika apa sih? Jika kondisinya sudah N-nya 1 kan? Nggak usah lebih dari 1 deh. Pada saat N sama dengan 1 kan algoritmanya udah berhenti itu. N sama dengan 1 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 0 kan? Pada saat N sama dengan 1, dia akan berhenti. Sementara 1 ini itu sama saja dengan 2 pangkat 0. Kenapa 2 pangkat 0? Bukan, karena kita lagi berurusan sama angka 2. Nah, 2 pangkat 0 itu dapat dari mana sih? 2 pangkat 1 dibagi 2. Kenapa kayak gini, Bu? Ikutin pola yang di sini tadi. 2 pangkat K dibagi 2. Ini kan harus dibagi 2 kan? Gitu ya. Ini kalau saya naikin 2 pangkat 1 minus 1, kan 2 pangkat 0 sama dengan sama ya. Begini. Nah, artinya apa sih yang saya mau bilang di sini? Saya mau bilang T sama dengan K. Yang di slide itu salah, nanti saya tunjukin ini slide itu salah. Maka saya nggak pakai slide dulu. Ini sama saja dengan kalau kayak gitu, ini kan sama saja dengan 2 pangkat 0 saya florkan kan? Ya, ya. Sini T, di sini 0, terus saya juga punya seperti ini. Ya, maka saya bisa bilang adalah bahwa tadi itu pangkatnya itu kan K minus sesuatu ya. Kalau N1 K minus 1, N2 K minus 2. Maka pada saat T sama saja dengan K minus T kan? K minus T sama dengan berapa? Di sini kan 0. Maka K sama dengan balik. Penting soalnya. T sama dengan K. Oh, pada saat iterasi berakhir,
yaitu nilai N tertentu, nilai N yang ke T, di mana N ke T itu kan sama saja dengan 1, karena ketika 1 algoritmanya berhenti, kita tahu bahwa 1 adalah 2 pangkat 0, pada kondisi seperti itu, T-nya sama dengan K. Nah, gitu ya, jadi ini tuh kan menunjukkan berapa kali nilai N berubah. Berapa kali nilai N berubah. Oh, jadi kalau kayak gitu, nilai N berubah itu sama saja dengan K. K tertentu kan. Makanya tadi saya pakai K di sini. Saya berhenti dulu. Ini belum selesai, belum selesai. Ada pertanyaan? Nanti kalian bisa uji coba yang ini dengan ini. Bisa ngikutin? Bisa, tanpa ragu-ragu. Bisa ya? Saya lanjutin dulu nanti supaya kalian bisa dapat pemahamannya komprehensif. Saya agak pinggirin, saya nggak akan hilangkan dia. Lanjutin ya. Nah, lalu kertas saya. Oke Bu, udah tahulah bahwa pada saat iterasi terakhir nilai N tertentu, pada nilai N tertentu, N pada iterasi terakhir, T itu menunjukkan iterasi terakhir ya. Itu adalah pada saat yaitu NT sama dengan 1, algoritmanya berhenti. Algoritmanya berhenti. Dan pada kondisi itu kita tahu nilai 1 ini didapatkan dari 2 pangkat 0. Bu, 1 kan bisa aja 3 pangkat 0, 4 pangkat 0. Iya, tapi kan kita saya lagi cerita, kita sedang berurusan sama ini nih, 2 pangkat K. Nah, maka kita pakai representasi 2 pangkat 0 gitu ya. Karena saya lagi berurusan sama 2 pangkat K. Maka saya bilang bahwa 1 ini didapatkan dari 2 pangkat 0. Kalau kayak gitu, saya tahu bahwa oh, T itu akan sama saja dengan nilainya dengan K. Tadi ya, saya turunin di sini kan. Ini kan K sama dengan K minus 2, di sini K minus 1. Ini berarti kalau T berarti K minus T. Di sini 0, K sama dengan 0, maka T sama dengan K. Oh, nilai T-nya ini sama saja dengan nilai K. Kalau kayak gitu, berarti tadi gimana, Bu? N sama dengan 2 pangkat K. Berarti dugaan kita bahwa nilai K, tadi setelah kita turunkan ya, bahwa T sama dengan K, di mana K ini menunjukkan berapa kali nilai N berubah, itu sama saja dengan T. Pada saat iterasi terakhir, T-nya itu sama saja dengan K, gitu kan? Di mana K itu tadi kan ini ya, 2 pangkat K ya. Maka kita tahu bahwa, nggak lihat. Nilai K sebagai representasi dari berapa kali nilai N berubah, kita harus tentukan berdasar N. N tadi inputting. Kalau kalian punya N sama dengan 2 pangkat K, mudah saja kalian kembali ke aljabar linear bahwa ini sama saja K itu adalah log N basis 2. Contoh, kalau N-nya sama dengan 8. 8 itu sama dengan 2 pangkat berapa sih? 3, nggak tahu ya. Kalau N-nya sama dengan 16, sama saja dengan 2 pangkat 4. Gitu kan? Jadi, K adalah log N. Kalau N sama dengan 2 pangkat K, maka mudah saja mengetahui bahwa K adalah log N basis 2. Ini nih, dari sini. Oh, jadi log itu adalah, nilai log itu adalah pangkat dari suatu bilangan basis yang ada di log itu, Bu, ya? Iya. Kalau kalian bikin log 2 pangkat 3. Berapa tuh?
3 kan? Karena log 2 sama 2 1. 3. So, belum selesai. Dari T sama dengan K, kita akan tahu bahwa nilai K adalah log N. Dari mana? Dari hubungan antara N dengan K. K adalah log N. Maka kita kembali lagi ke sini. Bahwa operasi perbandingan itu dieksekusi sebanyak K plus 1 kali. Berapa? K plus 1 kali. Maka operasi perbandingan, jumlah operasi perbandingan sama dengan K plus 1 kali. Dan kita tahu K-nya adalah log N basis 2 seperti ini. Jadi jumlah operasi perbandingan adalah log N plus 1 kali. Maka untuk kasus ini, kompleksitas algoritmanya adalah dari operasi perbandingan kan, kita akan punya log N basis 2 plus 1 dengan big O-nya adalah log N basis 2. Begitu. Nah, coba yang paham raise hand. Sama sekali nggak ada yang ngerti. Ngacung-ngacung yang ngerti. Yang paham. Kalau yang nggak pahamnya sebelah mana? Kalau kalian terlelap beberapa menit, terus karena itu kalian nggak paham, atau udah itu berarti karena kalian tidur ya, bukan karena penjelasan saya yang tidak bisa kalian pahami. Gitu ya. Oke, thank you. Seenggaknya ada yang ngerti lah. Itu ya. Jadi, lihat untuk kasus seperti ini, kalian nggak akan bisa pakai formula sum. Jadi, kembalikan ke logika umum bahwa kalian harus ngerti dulu ini algoritma yang ngapain. Oh, TN-nya didasarkan atas operasi perbandingan. Tapi operasi perbandingan ini dieksekusi berapa kali sih? Nah, kita kan nggak tahu. Oh, ternyata kalian lihat di sini operasi perbandingan itu selalu lebih 1 plus 1 dari jumlah operasi yang ada di sini. Maka kita cari tahu aja jumlah operasi yang ada di sini kan di dalam. Ternyata jumlah operasi dasar yang dilakukan di dalam loop ini bergantung pada perubahan nilai N, ya kan? Dikendalikan oleh perubahan nilai N ini. Maka kita harus hitung dulu dong, berapa kali nilai N berubah. Nah, itu dia, makanya saya rumuskan seperti ini. Berarti operasi dasarnya itu bergantung pada berapa kali nilai N berubah. Berapa kali berubahnya tuh? Nah, kita coba cari tahu. Lewat hubungan antara T dengan K tadi. Pada saat N awal 2 pangkat K, kalau N1 di iterasi 1 berubah kan? Seperti ini bentuknya. Di iterasi kedua berubah seperti ini bentuknya. Maka kita punya hubungan T sama dengan K, yang artinya pada saat iterasi terakhir, ketika ini udah nggak berlaku lagi, di iterasi terakhir ternyata kita tahu pada saat itu nilai T-nya itu sama dengan K. Gitu. Sedangkan kita tahu kan K ini itu representasi dari berapa kali nilai N berubah. T ini adalah representasi dari nilai N berubah. Itu sama saja dengan K. K-nya itu kan tadi ini. Sorry, saya ubah. Saya salah ngomong tadi. T adalah representasi dari berapa kali nilai N berubah. T adalah representasi dari berapa kali nilai N berubah. Ternyata T-nya sama dengan K. Sedangkan kita tahu K-nya ini tadi kan. Hubungan antara K dengan N itu seperti ini. Maka ke sini kita tahu adalah bahwa N sama dengan 2 pangkat K, K adalah log N. Nah, maka saya bisa kembalikan ke T.
T adalah berapa kali nilai N berubah, kan? Maka operasi perbandingan di sini adalah sebenarnya T plus 1. Oh, tapi kan T sama dengan K. Sebenarnya itu pengen ngomong kayak gini. Operasi perbandingan itu adalah T plus 1. Tapi karena T sama dengan K, ya udah K kan. T plus 1 kali, K itu adalah log N plus 1, maka Tn-nya adalah seperti ini. Begitu. Nah, coba ini satu soal yang mirip. Terakhir, latihan terakhir. Saya stop share. Wait. Eh, ini, halo? Halo, Bu, Ya kenapa Bu? Bu, ada Bu suaranya. Ada Bu, aman. Lah, kenapa Ada Bu, laptop ada Bu. ini kok coba kalian buka PDF-nya halaman, saya mau scroll PDF-nya juga jadi nggak bisa nih. Ini apa? Suara doang yang muncul. Saya matiin dulu deh. Saya matiin dulu. Ada MI-nya. Saya pakai laptop aja. Soal yang ini itu mirip dengan, saya mau kasih tahu soal yang mirip, logikanya mirip dengan halaman. Oh, saya nggak bisa lihat halamannya juga nih. Ada salah satu soal latihan lah di slide yang dia tuh mirip kayak gini, yaitu ketika nilai iterasinya itu jadi 2 kalinya, 2n. Itu mana yo? Oh, sayang sekali. Ya wes lah, nggak apa-apa, emang waktu kita juga sudah habis sih. Nggak apa-apa lah. Nanti kalian cari tahu, coba diskusi sama asisten. Kalau asistennya nggak ngerti, boleh nanya. Iya. Yang nomor berapa ya? Saya cuma nggak hafal nomornya. Yang halaman 20-an deh, 26 atau 27 gitu di slide. Nanti coba lihat ya. Kalau di situ. Itu mirip kayak gini. Dan kalau kalian berhadapan dengan soal seperti ini, terus masih pakai rumus sum of 1, sum of i, itu salah pasti. Prinsip umumnya si sum of 1, sum of i gitu, sum of 1 ya biasanya. Sum of 1 itu hanya bisa berlaku jika increment dalam loopnya itu tambah 1, tambah 1, tambah 1 itu. Incrementnya plus-plus gitu. Tambah 1, tambah 1. Tapi kalau dia si incrementnya itu
dikali 2, dikali 3, atau dibagi 2, dibagi 3, itu nggak berlaku lagi kayak gitu. Harus pakai logika yang barusan saya bahas. Gitu ya. Semoga kalian paham. Sudahlah, ini Zoom-nya error.